Asap masih membumbung tinggi. Di kejauhan, suara ledakan terdengar berulang. Sebuah kota yang dulu penuh aktivitas, kini dipenuhi ketakutan. Orang-orang berlari. Sirene meraung tanpa henti. Dan langit kembali menyala oleh rudal. Tapi di tengah semua kekacauan ini, ada satu hal yang jarang dipertanyakan. Jika semua pihak mengalami kerugian, lalu siapa yang sebenarnya diuntungkan? Perang selalu terlihat sederhana dari luar. Ada yang menyerang, ada yang diserang. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi dalam dunia geopolitik, tidak pernah sesederhana itu. Karena di balik setiap konflik besar, selalu ada kepentingan, selalu ada strategi, dan seringkali ada pihak ketiga yang diam-diam mengambil keuntungan. Konflik antara Israel dan Iran adalah salah satu contoh paling jelas. Di permukaan, ini terlihat seperti pertarungan antara dua musuh lama, dua negara dengan ideologi berbeda, dua kekuatan yang saling mengancam. Namun jika kita melihat lebih dalam, konflik ini bukan hanya tentang mereka. Ini tentang pengaruh, tentang kekuasaan, dan tentang siapa yang bisa mengendalikan arah dunia. Mari kita mulai dari yang paling terlihat, industri militer. Setiap kali konflik meningkat, permintaan senjata ikut melonjak. Rudal, sistem pertahanan udara, drone, teknologi perang modern, semuanya dibutuhkan, dan semuanya tidak murah. Perusahaan-perusahaan pertahanan di berbagai negara melihat ini sebagai peluang. Kontrak baru ditandatangani, produksi ditingkatkan, dan keuntungan mengalir deras. Perang bagi mereka bukan hanya tragedi, tapi juga bisnis. Lalu ada kekuatan besar di balik layar. Negara-negara besar. Misalnya Amerika Serikat. Sebagai sekutu utama Israel, keterlibatan Amerika memberikan pengaruh besar. Dengan meningkatnya ancaman, kehadiran militer Amerika di Timur Tengah menjadi semakin penting. Pangkalan diperkuat, aliansi diperluas, dan posisi strategis semakin kokoh. Dalam banyak kasus, konflik justru memperkuat peran Amerika sebagai penjaga kawasan. Di sisi lain, Iran juga mendapatkan sesuatu. Meskipun berada di bawah tekanan besar, konflik ini justru memperkuat posisinya di dalam negeri. Ketika negara berada dalam ancaman, rasa nasionalisme meningkat. Rakyat bersatu, dan pemerintah mendapatkan legitimasi lebih kuat. Selain itu, melalui jaringan sekutu seperti kelompok milisi di berbagai negara, pengaruh Iran di kawasan juga tetap terjaga. Namun yang lebih menarik adalah pihak yang tidak terlihat. Negara-negara yang tidak terlibat langsung. Mereka tidak mengirim pasukan, tidak meluncurkan rudal, tapi mereka mengamati dan menunduk. Beberapa negara besar justru mendapatkan keuntungan dari melemahnya kedua pihak. Ketika Israel dan Iran sibuk dengan konflik, perhatian dunia terpecah, fokus global bergeser, dan ini membuka peluang di tempat lain. Ekspansi ekonomi, penguatan militer, atau bahkan pengaruh politik di kawasan lain. Lalu ada faktor energi. Timur Tengah adalah pusat energi dunia. Setiap konflik di kawasan ini langsung mempengaruhi harga minyak dan gas. Ketika ketegangan meningkat, pasukan terganggu, harga naik, dan negara pengekspor energi lainnya mendapatkan keuntungan besar. Sementara negara yang bergantung pada impor harus membayar lebih mahal. Selain itu, konflik ini juga membuka peluang dalam perang informasi. Narasi menjadi senjata. Setiap pihak berusaha mempengaruhi opini publik global. Media digunakan, sosial media dimanfaatkan, dan persepsi dibentuk. Karena dalam dunia modern, siapa yang mengontrol cerita bisa mengontrol hasil. Namun mungkin keuntungan terbesar datang dari satu hal yang jarang dibahas, distraksi. Ketika dunia fokus pada satu konflik besar, banyak hal lain yang luput dari perhatian. Krisis lain, pergerakan politik, atau bahkan keputusan besar yang diambil tanpa sorotan. Perang bisa menjadi pengalih perhatian terbesar. Namun semua keuntungan ini datang dengan harga. Kerusakan, korban jiwa, ketidakstabilan, dan resiko yang terus meningkat. Karena semakin lama konflik ini berlangsung, semakin besar kemungkinan semuanya lepas kendali. Dan disinilah pertanyaan terbesar muncul. Apakah konflik ini benar-benar tidak bisa dihentikan, atau justru ada pihak yang tidak ingin ini berakhir? Sejarah telah menunjukkan satu hal, perang tidak selalu berakhir ketika sudah cukup.
Kadang, perang berlanjut karena ada yang masih mendapatkan keuntungan. Jadi, ketika kita melihat konflik Israel versus Iran, mungkin pertanyaannya bukan hanya siapa yang menang, tapi siapa yang diuntungkan. Karena dalam dunia penuh strategi ini, pemenang sebenarnya tidak selalu berada di medan perang. Kadang mereka berada jauh dari sana, mengamati, menghitung, dan menunggu sampai semuanya selesai, atau justru semakin besar. This is a critical development. Satellite imagery confirms the deployment of the new defense system.